Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 15 sampai 16. Teksnya dari pasal 15 ayat 1 sampai pasal 16 teks ayat 14. Sudah bagi dua paragrafnya dengan pasal-pasalnya. Paragraf yang pertama, pasal 15 ayat 1 sampai 9. Dalam suatu malam, Moab sudah dirusakan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam, Moab sudah dirusakan, dibinasakan. Paragraf yang kedua, ayat pasal 16, ayat 1 sampai 14. Moab akan memohon pertolongan kepada Sion, tetapi mereka akan menolak itu sebab telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Jadi, akan orang Moab melata. Kesimpulannya, Tuhan akan menghukum Moab juga. Hal itu akan terjadi dalam suatu malam, begitu mendadak mulai hukuman dan akan dibinasakan begitu cepat. Melatap sedang air mata bercucuran, melaung-laung dan penuh dengan darah. Nabi Yesaya berkata kepada mereka akan mengirim anak domba kepada pemerintah negeri ke Gunung Putri Sion. Tetapi penduduk Sion akan menolak permintaan Moab sebab telah mendengar tentang keangkuhan mereka. Akhirnya sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan akan membinasakan Moab dalam suatu malam. Kedua, Tuhan tidak akan mendengar doa Moab sekalipun mereka pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa. Ketiga, Tuhan memberikan 3 tahun kepada Moab sebelum mereka dibinasakan. Ia tetap memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Moab akan dibinasakan dalam suatu malam. Mereka akan menangis, melatap, dan menggundulkan kepalanya. Kedua, sekalipun orang-orang Moab memohon nasihat dan sembunyikan kepada Sion, Sion akan menolak mereka sebab telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Aplikasi hari ininya, pertama, jangan hanya melatap dan nangis di dalam kesusahan. Jangan mencari penolong di antara orang-orang. Harus mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Kedua, jangan beribadah dan berdoa hanya untuk mengatasi kesulitannya. Namun percaya akan Tuhan menolong pada saat beribadah dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan untuk mengatasi kesulitan. Namun kita beribadah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan menolong. Ketiga, tetap memberitakan firman kepada orang-orang jahat dan orang-orang yang mengganggu Anda juga. Sekalipun mereka mengganggu, kita harus tetap beritakan firman kepada mereka juga. PR praktiknya, beribadah dengan hati sesungguhnya, supaya Tuhan mendengar dan menolong Anda di dalam kesulitan hari ini. Memang, kita sering beribadah dan berdoa, namun harus introspeksi dirinya. Ini dengan hati sesungguhnya, atau sepertinya ini kebiasaannya. Dan kita harus beribadah dengan hati sesungguhnya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.